Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Syafira, NIM 2300024004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia dan masyarakat. Bahwa manusia itu adalah zon politikon. Artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi, makhluk yang suka bermasyarakat dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Berikutnya, masyarakat. Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut manusia. Jadi, masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama. Sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal, mengenal, dan pengaruh. Ada 3 macam golongan yang besar, yaitu yang pertama, golongan berdasarkan hubungan. Golongan hubungan kerja dengan orang lain, hubungan daerah dengan orang lain, memiliki kesukaan yang sama, perlunya bantuan yang lain, merasa tertarik oleh orang lain yang tertentu. Bentuk masyarakat yaitu yang berdasarkan hubungan yang diciptakan para anggotanya. Yang pertama, masyarakat paguyuban. Apabila hubungan itu bersifat kepribadian dan menimbulkan kematian dan sebagainya. Yang kedua, masyarakat petembayan. Masyarakat petembayan. Apabila hubungan itu bersifat tidak kepribadian dan bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan, misalnya firma persoraan, komanditer persoraan terbatas, dan lain-lain. Berikutnya berdasarkan sifat pembentuknya. Yang pertama, masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan tertentu, misalnya perkumpulan olahraga. Yang kedua, masyarakat yang diatur tetapi terjadi dengan sendirinya oleh karena orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama, misalnya para penonton bioskop, penonton pertandingan sepak bola, dan lain-lain. Yang ketiga, masyarakat yang tidak teratur, misalnya para pembaca suatu surat kabar. Selanjutnya, yang berdasarkan hubungan kekeluargaan, rumah tangga, sanak saudara, suku, bangsa, dan lain-lain. Berikutnya, yang berdasarkan peri kehidupan atau kebudayaan. Yang pertama, masyarakat primitif dan modern. Yang kedua, masyarakat desa dan masyarakat kota. Yang ketiga, masyarakat teritorial yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah. Masyarakat genealogis yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian daerah. Yang kelima, masyarakat teritorial genealogis yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka adalah seketurunan. Baik, itu tadi materi yang pertama. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang subjek hukum. Saya akan menjelaskan tentang subjek hukum. Subjek hukum ialah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Dua jenis subjek hukum. Yang pertama, subjek hukum manusia, subjek hukum badan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum manusia. Hukum manusia merupakan subjek selama ia hidup, yakni sejak dilahirkan sampai meninggal. Terdapat persamaan nilai yang fundamental bagi semua orang sehingga tidak boleh terjadi perlakuan yang
berbeda atas dasar jenis kelamin, ras, kepercayaan, dan status sosial. Selanjutnya, subjek hukum badan hukum, yaitu organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang menyandang hak dan kewajiban. Karakteristik badan hukum. Badan hukum adalah didirikan oleh orang, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri dan pengurusnya, serta mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban pendiri atau pengurusnya. Badan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah negara dan bagian-bagian negara seperti kota, daerah, dan lain-lain. Sementara itu, badan hukum privat adalah suatu organisasi yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan. Berikutnya yaitu objek hukum. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis objek berdasarkan pasal 503-504 KUHP Perdata, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hukum terdapat dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang bersifat aturan, kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan, yaitu terdiri dari hukum dagang, hukum acara perdata, hukum acara pidana. Berikutnya, hukum formal ialah hukum yang berisi cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Hukum yang memuat peraturan mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi keputusan hukum pidana, hukum perdata. Selanjutnya, hukum privat dan hukum publik. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang lain, yang menitik beratakan pada kepentingan perorangan, meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, hukum acara perdata. Berikutnya, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negaranya, meliputi hukum pidana dan acara pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, hukum internasional. Yaitu sumber hukum. Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum terdapat dua sumber, yaitu sumber hukum material, sumber hukum formal. Sumber hukum material yaitu ada sudut sosiologi, sudut ekonomi, sudut filsafat, sudut sejarah. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Seorang ahli kemasyarakatan sosiolog akan mengatakan bahwa menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Berikutnya, sumber hukum formal yaitu terdiri dari undang-undang, keputusan hakim, pendapat sarjana hukum atau doktrin, kebiasaan atau kostum, yang terakhir traktat. Undang-undang. Syarat-syarat berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam lembaran negara atau LN oleh materi atau sekretaris negara. Setelah syarat terpenuhi, maka berlakulah suatu fiksi dalam hukum. Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya sesuatu undang-undang. Berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang. Jangka waktu yang berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau. Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instan yang lebih tinggi. Telah diundangkan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku. Lembaran negara dan berita negara. Lembaran
negara ialah suatu lembaran atau kertas tempat mengumumkan semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Sedangkan berita negara, suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman Sekretaris Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undangan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu traktat. Apabila dua orang mengadakan kata sepakat tentang suatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. Dua negara. Traktat itu bilateral. Bilateral itu perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat Cina tentang dwikewargaan negaraan. Kalau lebih dari dua negara itu traktat multilateral, perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Oke, selanjutnya pendapat sarjana hukum. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Terutama dalam hubungan internasional, pendapat-pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum internasional, pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. Peraturan Perundangan Negara Republik Indonesia. Masa sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan atau bersumber pada Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan Konstitusi RIS 1949. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Biasa, dan Undang-Undang Darurat. Yang ketiga, peraturan pemerintah tingkat pusat, peraturan pemerintah tingkat daerah. Berikutnya masa setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang sekarang. 1. Bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada bab 2 pasal Undang-Undang Dasar 1945. Itu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Peraturan pemerintah atau pusat memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan peraturan pemerintah daerah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan peraturan pemerintah pusat selain peraturan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh Presiden. Presiden juga berhak mengeluarkan keputusan residen yang berisi keputusan yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah pusat. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.